Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri Muhammad Muntazir Mahdi dan dua teman saya Arila Gegono dan Muhammad Sabirul Rosyad. Di sini kami akan membahas tentang paradigma penelitian dan teknik analisis data kuantitatif beserta penelitian deskriptif, metode penelitian eksperimen, metode penelitian survei ex post facto, penelitian korelasi, dan penelitian komparasi. Dan pertama saya akan menjelaskan tentang paradigma penelitian. Paradigma penelitian adalah suatu penyelidikan sistematis atau suatu masalah untuk menemukan jawaban atas masalah tersebut. Bagaimana penelitian atau penyelidikan dilakukan atau ditentukan oleh paradigma penelitian. Paradigma penelitian yang membawa pemahaman kita kepada metodologi penelitian yang meliputi teori-teori dan metode-metode. Paradigma secara luas dibicarakan dalam literatur penelitian, khususnya dalam studi tentang perilaku manusia, memiliki implikasi besar terhadap metode yang dengannya penelitian dilakukan berhubungan dengan mempelajari gejala sosial, masyarakat, dan perilaku secara ilmiah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan model deduktif dalam satu penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah peneliti menguji satu teori, kemudian peneliti menguji hipotesis atau pertanyaan penelitian yang diturunkan dari teori. Selanjutnya, peneliti mengoperasionalisasikan konsep atau variabel yang diturunkan dari teori. Dan yang terakhir, peneliti menggunakan satu instrumen untuk mengatur variabel dalam teori. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengolahan dan analisis data kuantitatif. Ada tiga tipe analisis kuantitatif, yaitu analisis utama atau primer, sering dikenal dengan analisis data primer. Dan yang kedua adalah analisis sekunder atau analisis data sekunder. Dan yang terakhir, data meta-analisis. Yang pertama adalah analisis primer. Merupakan suatu analisis asli yang dilakukan oleh peneliti yang menghasilkan temuan tentang topik spesifik. Dengan demikian, analisis data primer adalah suatu analisis yang mempertimbangkan informasi atau data utama yang diperoleh dari suatu penelitian. Yang kedua yaitu analisis sekunder, adalah suatu analisis tentang temuan-temuan yang ada dari penelitian lain yang mungkin menggunakan metode berbeda dan lebih halus. Dengan demikian, analisis ini memfokuskan pada data yang telah dikumpulkan atau disusun dan dianalisis, serta melakukan analisis kedua atau ketiga kalinya. Sedangkan yang ketiga yaitu meta-analisis adalah suatu analisis tentang data atau informasi yang telah dikumpulkan atau disusun dan dianalisis dari beberapa studi. Dan saya akan menjelaskan tentang pengerjaan analisis data kuantitatif.
Pada penelitian sosial, seringkali pengumpulan data dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya dengan kuesioner berstruktur dengan jawaban yang sudah ditetapkan. Tapi ada pula yang dengan pertanyaan yang terbuka atau setengah terbuka. Bila cara terakhir yang digunakan, maka peneliti harus mempelajari terlebih dulu data yang diperoleh untuk kemudian disederhanakan untuk memudahkan peneliti melakukan analisis. Dalam penelitian kuantitatif, proses analisis memiliki maksud umum meringkas dan menghubungkan data. Baik, saya akan menjelaskan penelitian deskriptif. Etna Widodo Muchtar yang menyampaikan bahwa penelitian dengan metode deskriptif adalah metode riset yang digunakan untuk memperjelas gejala sosial melalui berbagai variabel penelitian yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Jadi dapat diartikan penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan juga terperinci. Adapun ada 3 tujuan mengapa penelitian deskriptif dilaksanakan, yakni yang pertama, untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu objek penelitian pada kategori-kategori tertentu. Yang kedua, menjelaskan. Dan yang ketiga, memvalidasi data untuk mendapatkan hasil dari penelitian tersebut. Selanjutnya, ciri penelitian deskriptif. Yang pertama, mendeskripsikan variabel seperti mendeskripsikan tingkat umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, status marital, dan variabel utama lain dengan detail. Yang kedua, terdapat hubungan sebab akibat. Yang ketiga, hasil penelitian disajikan sesuai data. Data ini murni didapat langsung dari lapangan atau lokasi penelitian. Kemudian oleh peneliti tadi dikembangkan untuk bisa digambarkan sejelas dan sedetail mungkin. Yang keempat, data dikumpulkan pada periode tertentu, sebab suatu fenomena kadang akan lebih mudah diamati pada periode waktu tertentu dan tentunya untuk memastikan hasil penelitian akurat. Yang kelima, wilayah penelitian fleksibel. Jadi peneliti bisa membatasi lokasi penelitian hanya pada satu desa, satu kecamatan saja, dan sebagainya. Selain itu, juga bisa lebih luas, misal dalam satu negara. Selanjutnya, langkah penelitian deskriptif. Yang pertama, mengidentifikasi masalah yang spesifik dan signifikan untuk dicari solusinya dengan metode penelitian deskriptif. Yang kedua, merumuskan dan membatasi permasalahan secara spesifik. Yang ketiga, menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Yang keempat, melakukan studi pusaka dengan berbagai sumber berdasarkan permasalahan yang diteliti. 5. Menentukan kerangka berpikir dan hipotesis penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. 6. Menentukan metode yang akan digunakan dalam penelitian tersebut. Ketujuh, mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis data temuan penelitian dengan teknik statistika. Terakhir, membuat laporan penelitian berdasarkan sistematika. Selanjutnya ada metode penelitian eksperimen. Frankel dan Wallen menyatakan bahwa eksperimen berarti mencoba, mencari, dan mengkonfirmasi. Sedangkan Gordon L. Patzer menyatakan bahwa hubungan kausalitas atau sebab akibat adalah inti dari penelitian eksperimen. Dari dua definisi di atas, dapat disimpulkan penelitian eksperimen dilakukan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel. Hal ini berarti bila variabel independen diubah-ubah nilainya atau dimanipulasi, maka akan merubah nilai dependen. Dalam metode eksperimen, peneliti harus melakukan 3 persyaratan.
Yang pertama, kegiatan mengontrol, yakni merubah secara sistematis suatu keadaan tertentu. Yang kedua ada kegiatan memanipulasi, yakni memberikan suatu kondisi atau suatu perlakuan terhadap subjek penelitian. Dan yang ketiga adalah kegiatan observasi, yakni untuk mengukur dan mengamati hasil dari manipulasi tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah untuk melakukan penelitian eksperimen terbagi menjadi 3. Yang pertama, tahapan persiapan. Yang kedua, tahap pelaksanaan penelitian. Yang ketiga, tahap pengolahan dan analisis. Pada tahapan persiapan, peneliti merancang eksperimen mulai dari desain metode penelitian yang akan digunakan, menentukan variabel, tata cara yang digunakan, dan lainnya. Selain itu, tahap persiapan ini juga peneliti menentukan studi pustaka dan membuat instrumen penelitian. Yang kedua, tahap pelaksanaan penelitian. Pada tahap ini terbagi menjadi 2, yakni pretest dan post-test. Pretest merupakan tahapan untuk melakukan satu hal tanpa diberi perlakuan atau studi kontrol. Sedangkan post-test merupakan tahapan untuk melakukan sesuatu hal dengan diberi perlakuan atau dimanipulasi sesuai dengan rancangan eksperimen. Yang ketiga, tahap pengolahan dan analisis. Tahap ini merupakan langkah menginterpretasikan hasil dari eksperimen yang telah dilakukan. Awalnya data penelitian terlebih dahulu disajikan melalui tabel atau chart. Kemudian peneliti mengolah dan menganalisis data dari penelitian eksperimen tadi dengan mengaplikasikan teknik pengolahan data yang akan digunakan. Dan hasil dari pengolahan data itulah yang menjadi hasil dari penelitian eksperimen yang telah dilaksanakan. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang metode penelitian survei ex post facto. Penelitian ex post facto yaitu merupakan penelitian di mana variabel-variabel bebas telah terjadi ketika peneliti mulai dengan pengamatan variabel-variabel terikat dalam suatu penelitian. Dikutip oleh Hamadi pada tahun 2010. Sedangkan menurut Donald Ari pada tahun 1982, penelitian ex post facto merupakan penemuan empiris yang dilakukan secara sistematis dan peneliti tidak melakukan kontrol terhadap variabel-variabel bebas karena manifestasi sudah terjadi. Contohnya seperti seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh merokok. Peneliti tidak mungkin bereksperimen dengan menyuruh orang menghisap beberapa batang rokok dalam sehari untuk diketahui pengaruhnya. Peneliti cukup mengamati dari orang yang sudah menjadi perokok sejak awal. Selanjutnya, penelitian korelasi. Menurut Surya Brata pada tahun 1994, arti penelitian korelasional adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor yang memiliki kaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lainnya berdasarkan pada koefisien korelasi. Sedangkan menurut Guy, penelitian korelasional ialah merupakan salah satu bagian penelitian ex post facto karena biasanya peneliti tidak memanipulasi keadaan variabel yang ada dan langsung mencari keberadaan, hubungan, dan tingkat hubungan variabel yang direfleksikan dalam koefisien korelasi. Terdapat 3 metode dalam pengumpulan data dalam penelitian korelasi. Yang pertama itu adalah observasi naturalistik, arsip data, dan yang terakhir yaitu survei. Ciri-cirinya terdapat menunjukkan tingkat tinggi rendahnya suatu hubungan antar variabel. Menguji beberapa variabel berbeda dalam penelitian dengan waktu yang sama.
Dan yang terakhir, memprediksi arah suatu variabel berdasarkan variabel bebasnya. Selanjutnya, arah penelitian korelasi. Terdapat 3 jenis arah penelitian korelasi, yaitu korelasi positif, korelasi negatif, dan juga tidak ada korelasi atau korelasi nol. Korelasi positif ketika peningkatan satu variabel mengarah pada peningkatan variabel lainnya dan penurunan satu variabel akan berdampak pada penurunan variabel lainnya. Sedangkan korelasi negatif, jika ada peningkatan dalam satu variabel, variabel lainnya akan menunjukkan penurunan dan sebaliknya. Berbeda dengan korelasi nol atau tidak ada korelasi. Jika perubahan dalam satu variabel tidak akan berpengaruh pada variabel lain, atau artinya tidak ada hubungan antara dua variabel. Sedangkan langkah-langkah penelitian korelasi terdapat 6. Yang pertama, penentuan masalah. Kedua, studi kepustakaan. Ketiga, metode penelitian. Keempat, pengumpulan data. Kelima, analisis data. Dan yang terakhir yaitu simpulan. Baiklah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang penelitian komparansi. Menurut Nazir pada tahun 2005, penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Penelitian komparatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan fakta-fakta, membandingkan sifat dua kelompok yang berbeda, ataupun membandingkan dua variabel tertentu. Ciri-cirinya yaitu data dikumpulkan setelah semua kejadian yang dipersoalkan berlangsung atau lewat. Peneliti mengambil satu atau lebih akibat dan menguji data itu dengan menelusuri kembali ke masa lampau untuk mencari sebab-sebab dan saling hubungan dan maknanya. Baiklah, selanjutnya saya menjelaskan tentang langkah-langkah pokok dalam penelitian komparansi. Yang pertama yaitu definisikan masalah, lakukan penelaahan kepustakaan, rumuskan hipotesis-hipotesis. Yang keempat, rumuskan asumsi yang mendasari hipotesis itu, serta prosedur yang akan digunakan. Yang kelima, rancang cara pendekatannya. Seperti pilihlah subjek yang akan digunakan serta sumber atau relevan. Pilihlah atau susunlah teknik yang akan digunakan untuk pengambilan data. Dan yang ketiga, tentukan kategori untuk mengklasifikasikan data yang sesuai dengan tujuan studi dan dapat menunjukkan kesamaan atau saling hubungan. Oke, langkah yang keenam, validasikan teknik untuk mengumpulkan data itu dan interpretasikan hasilnya dalam cara yang jelas dan cermat. Yang ketujuh, kumpulkan dan analisis data. Dan yang terakhir, susun bagian laporannya. Demikian dari kelompok kami, dan terima kasih atas perhatiannya. Dan jika ada kurang dan salah kata, mohon dimaafkan. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa menjadi manfaat untuk semua. Amin. Akhir kata dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.